KPH Wironegoro. Ia merupakan suami dari Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Mangkubumi, putri pertama Sri Sultan Habibie X dan GKR Himas. Pangeran Wironegoro menikahi GKR Mangkubumi pada tanggal 28 Mei 2002. Dari pernikahannya ini, keduanya dikaruniai dua orang anak, yakni Raden Ajeng Arti Ayah Fatimah Sari Wironegoro dan Raden Mas Drastya Wironegoro. Mei 2015, Sabda Raja yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ratu Pembayun atau gelar GKR Mangkubumi sebelumnya, menerima gelar Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono langgeng ing Mataram. Gelar tersebut sekaligus menjadikan istri Wironegoro ini menjadi pewaris tahta keraton. Pangeran Wironegoro atau yang sering akrab disapa Niko ini mengawali bisnisnya sebagai pengusaha distributor minyak pelumas di Jakarta. Setelah menikah, kemudian dirinya turut serta tinggal bersama istrinya yang tetap aktif dalam sejumlah kegiatan seperti bidang seni dan budaya. Dikutip dari Wikipedia, tahun 2003, Pangeran Wironegoro menjabat sebagai Ketua Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara sekaligus pemrakarsa Jogja National Museum. Selain itu, Pangeran Wironegoro juga aktif dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dan Yayasan Edukasi Anak Nusantara. Di Keraton Yogyakarta, Pangeran Wironegoro merupakan pengageng II dari Tepas Parentah Hageng yang bertugas mengurus kepangkatan dan jabatan abdi dalam keraton. Terkait kabar penangkapan KPH Notonegoro, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP DIY, Kombes Pol Sutarmono menegaskan pihaknya tak menangkap menantu Sri Sultan Habibie X atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2002, Suwargi GBPH Joyokusumo, yaitu pengageng Panitropuro kala itu, meminta Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro menjadi penghageng Parentah Hageng di Keraton Yogyakarta. Tanggung jawab yang diemban menantu Sri Sultan Hamengkubuwono X ini adalah mengelola sumber daya manusia atau SDM istana. Ada sekitar 3.000 abdi dalam keraton baik punokawan atau keprajan yang semua berada di bawah tanggung jawab KPH Wironegoro. Jumlah tersebut senantiasa berubah karena setiap tahun diselenggarakan 2 kali wisuda, yaitu pada bulan Syawal dan Ba'do Mulud. Selain mengangkat abdi dalam baru, Parentah Hageng bertugas menjalankan pawiyatan atau pelatihan dan manajemen seperti menaikkan posisi atau merotasi abdi dalam melalui hajat dalam wisudan. Menurut laki-laki yang bernama asli RMH Niko Mesayuda MSc, menjadi abdi dalam berarti mengabdi terhadap kebudayaan. Beliau menekankan pangkat yang disandang abdi dalam adalah amanat dan tidak untuk meningkatkan hati, bangga boleh, tapi juga jangan berlebihan karena sejatinya para abdi dalam itu adalah wakil istana, wakil dari ngarso dalam ketika mereka berada di masyarakat. Abdi dalam tidak hanya berada di Yogyakarta, sebagian ditugaskan ke berbagai tempat seperti di Petilasan, Pemakaman, Gunung Lawu, bahkan di Makassar. Mereka diharapkan dapat meneruskan pesan dan ilmu dari Keraton Yogyakarta. Lahirnya UU Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 memperteguh status keraton sebagai pusat budaya yang tidak hanya lestari tetapi juga terbarukan. Di awal menjabat penghageng Parentah Hageng 18 tahun yang lalu, KPH Wironegoro menghadapi fakta bahwa hampir 70% abdi dalam di keraton berusia di atas 60 tahun. Ini tentu sebuah tantangan saat keraton sedang bertransformasi untuk menjadi institusi budaya yang berwawasan manajemen modern. Menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi suami GKR Mangkubumi ini untuk melakukan migrasi dari sistem analog yang sudah berjalan sekian ratus tahun menjadi sistem digital menggunakan komputer dan teknologi dalam kerja-kerja di keraton. Namun, buah dari semangat pembaruan itu sudah cukup banyak terlihat,
Saat ini banyak anak muda seperti lulusan S1 Institut Seni Indonesia jurusan tari dan gamelan yang tertarik menjadi abdi dalam. Artinya makin banyak generasi baru yang berminat melestarikan budaya. Ini tentu perubahan positif bagi semangat baru yang tengah diupayakan oleh istana. Dalam membangun kedekatan, KPH Wironegoro menekankan bahwa pemimpin tidak seharusnya hanya bisa memerintah saja. Menjadi role model tidak bisa berlandaskan pada pendidikan tinggi atau gelar yang berjejer, tetapi bagaimana meneruskan nilai-nilai yang dipunyai. Sehingga sentiko dawuh itu bukan hanya sentiko dawuh nggak puguh. Sentiko dawuhnya yang seharusnya dari hati, bukan hanya keterpaksaan atau sekedar menyenangkan atasannya, ujar Wironegoro. Kanjeng Pangeran menyebutkan kedekatan atau pendekatan dengan nelayan sepanjang pantai Sadeng di ujung timur sampai pantai Congor di ujung barat telah menjadikan pantai-pantai di Yogyakarta semakin indah. Tidak diperbolehkan ada tenda biru dan garis sempadan pantai harus dipenuhi. Hamemayu Hayuning Bawono harus diterapkan. Di tengah kegiatan yang cukup padat, KPH Wironegoro tetap memprioritaskan keluarga. Beliau mengurusi pendidikan anak, menyiapkan kebutuhan mereka, dan juga siap melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih dan berkebun. Saya tidak keberatan harus berbagi tugas dengan istri saya. Yang saya pahami, saya harus mendukung istri sebagai seorang perempuan yang menjadi seorang pemimpin, calon pemimpin, atau menjadi role model, ujar Wironegoro. KPH Wironegoro tidak menuntut istri untuk menyiapkan apa yang diperlukan di pagi hari seperti teh dan kopi. Saya bikin sendiri, jelasnya. Beliau menambahkan bahwa apa yang dilakukan adalah dukungan terbaik untuk keluarga, sehingga saya bisa memberikan kesempatan yang luas kepada istri saya untuk berkarir seluas-luasnya. KPH Wironegoro dan GKR Mangkubumi selalu berkomunikasi dan berdiskusi bila hendak bepergian, termasuk ketika berdua diamanai suatu tugas atau jabatan. Ketika Gusti Mangku harus bepergian, Kanjeng Pangeran dengan suka hati mengurus anak dan rumah. Kekuatannya adalah bagaimana both of us punya kesepemahaman bahwa kita setara dan kita siap berbagi, tambahnya. Prinsip kesetaraan tersebut juga disebarkan di masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa perempuan bukan hanya kancau wingking, mereka juga bisa berkontribusi di luar rumah. Terkait dengan kepemimpinan, KPH Wironegoro berpendapat bahwa seorang pemimpin harus berhenti memikirkan kepentingan diri sendiri dan golongan. Jabatan bukan suatu yang perlu dibanggakan. Beliau menegaskan seorang pemimpin jangan hanya berada di zona nyaman singgah sananya, namun harus dekat dan menunggal dengan masyarakat. Sementara untuk anak muda, KPH Wironegoro menekankan pentingnya mempelajari contoh-contoh pemimpin baik yang dimiliki keraton dan negara ini. Menurutnya, warga Yogyakarta harus bangga dengan identitasnya tanpa perlu ingin dielu-elukan atau dijunjung tinggi, seperti telah diteladankan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang sangat patriotis namun tetap egaliter dan tidak ingin dikultuskan.